Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi, Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik, dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya, agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini tentunya saya akan membahas lagi sebuah topik yang menarik, yaitu Kristen tanpa perjuangan, KTP. Kristen tanpa perjuangan. Perjuangan apa, Pak? Oh, sebentar. Maka dari itu, dengarkan sampai habis, jangan di-skip supaya Anda mendapatkan pengertian yang komprehensif. Begini, kebanyakan orang Kristen mengerti keselamatan itu masuk surga gitu. Nggak terlalu salah sih ya. Tetapi kita harus tahu dulu, selamat itu bukan hanya sekedar terhindar dari api neraka, lalu masuk surga. Selamat itu artinya rupa kita yang sudah rusak gitu ya. Rusak kita. Karena Adam jatuh kita rusak. Nah, rupa kita yang rusak itu mau dikembalikan ke rancangan semula. Seperti mobil yang rupanya sudah hancur karena kecelakaan, mau dikembalikan ke bentuk yang semula. Itulah definisi keselamatan yang sebenarnya, yaitu suatu usaha atau proses di mana Tuhan ingin mengembalikan manusia ke rancangannya yang semula, yang sempurna, yang tidak rusak. Oke? Karena kenapa? Manusia kan awalnya diciptakan serupa dengan segambar dan serupa Allah kan? Tetapi sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, tidak ada satu manusia pun yang berhasil mengalahkan tipu daya iblis. Hingga akhirnya Allah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dunia dan menang melawan iblis. Nah, kebanyakan orang percaya, atau orang Kristen lah kita bilangnya, sangat mengamini bahwa begitu mereka bertobat, dibaptis, rajin ke gereja gitu ya, memberikan persembahan, mereka pasti diselamatkan, pasti masuk surga gitu. Nah, benarkah demikian? Nah, kita lihat ayat-ayat yang berhubungan dengan keselamatan. Banyak, saya pilih yang gampang aja gitu ya, supaya nggak usah pusing. Nah, padahal yang gampang ini pun biasanya mungkin jarang atau bahkan sama sekali tidak pernah dikhotbahkan di khotbah-khotbah yang selalu menjanjikan jemaatnya itu pasti semua masuk surga. Karena kenapa? Kalau ayat ini dikhotbahkan itu tidak nyaman di kuping gitu ya. Tidak nyaman di kuping orang-orang Kristen yang sudah dibuai oleh pasti masuk surga 100%. Gak enak dengar firman ini, tapi kita harus dengar. Apa itu? Kita buka Alkitab kita di Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Dikatakan di situ, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu." Astaga. Keselamatanmu tetap harus dikerjakan. Baru tahu, astaga. Dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Oke? Jelas di ayat itu, keselamatan masih harus Anda kerjakan. Ah, Bapak salah. Orang kita sudah selamat, sudah pasti masuk surga. Kok Bapak ngajarin yang baru? Enggak, ayatnya bilang, kamu masih harus mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saya yang bilang. Ya, tetapi pengajar-pengajar yang menjanjikan bahwa Anda pasti masuk surga dan Anda pasti selamat, biasanya tidak kehilangan akal. Biasanya berkelit dengan ayat 13. Kita baca ya ayat 13 ya. Ini menarik nih. Ayat 13-nya berbunyi, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu
baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, pengajar-pengajar itu atau pengkhotbah yang selalu menjanjikan Anda pasti masuk surga, biasanya berkilah. Tidak usah khawatir, Allah lah yang akan mengerjakan keselamatan kita semua. Sesuai ayat yang 13 katanya ya. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu rahasianya ya. Pernyataan ini jelas salah. Kerjakan keselamatanmu di Filipi 2 ayat 12 itu dalam bahasa Yunaninya adalah katergeseste. Katergeseste yang artinya menyelesaikan. Sedangkan mengerjakan di dalam Filipi 2 ayat 13 itu bahasa Yunaninya adalah energeo. Yang artinya memberikan energi atau kekuatan. Dalam hal ini Allah memberikan kita kekuatan dengan apa? Dengan cara memberikan Roh Kudus supaya kita kuat dalam mengerjakan keselamatan kita. Jadi ayat 12 dan 13 harmoni, tidak bertentangan. Ayat 12 berbicara mengenai proses atau perjuangan yang harus dilakukan, yang menjadi bagiannya manusia. Sedangkan yang ayat 13 berbicara mengenai peran Roh Kudus supaya menguatkan kita di dalam mengerjakan keselamatan ini. Supaya rupa kita yang hancur, yang berantakan, bejat ini bisa dikembalikan ke rancangan yang semula. Seperti mobil yang tabrakan, rusak, masuk bengkel, diselamatkan dengan cara dikembalikan ke rupanya yang awal. Oke? Nah, di sini Allah melalui Roh Kudus tentu akan membimbing kita setiap hari agar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi Allah tidak akan memaksa Anda untuk taat jika Anda mengambil keputusan untuk hidup tidak sesuai dengan kehendaknya. Anda bukan robot. Allah tidak akan paksa Anda untuk taat ya kepadanya, karena Anda bukan robot, Anda manusia yang punya kehendak bebas, ya. Roh Kudus tidak mungkin setiap saat atau setiap detik menuntun Anda jika Anda sendiri tidak mau dituntun, tidak mau taat. Dibilang jangan main judi, Anda masing main judi. Dibilang jangan menipu, Anda masing menipu. Padahal Roh Kudus terus berbicara melalui hati kecil kita, tapi kita tidak mau taat. Disitulah contoh sederhana Anda tidak mau mengerjakan keselamatan Anda. Mental Anda atau moral Anda yang masing bejat tidak mau Anda perbaiki. Terus Anda mau yakin tetap masuk surga. Hebat banget ya Anda ya. Hebat ya. Nah, Anda tentu mulai mengerti kan maksud saya. Ya, ketika Anda ingin berbuat jahat, Roh Kudus biasanya berbicara melalui hati kecil Anda. Ya kan? Jangan, kamu kan orang Kristen, ya. Tetapi Anda punya dua pilihan, mengikuti hati kecil Anda yang tadi melalui Roh Kudus dia berbicara, jangan, atau Anda terabas saja. Anda abaikan, ya. Padahal kalau Anda ikuti suara tadi, Anda bisa kan membatalkan rencana perbuatan jahat Anda, ya kan? Tapi banyak justru orang yang mengabaikan, mengambil respon yang salah, membuahi rencana perbuatan jahat, ya kan? Jelas bukan? Anda harus tetap mengerjakan, berusaha, berjuang mengerjakan tadi keselamatan Anda. Bersama siapa? Roh Kudus. Supaya Anda nanti dapat bermegah pada hari Kristus. Oke? Jadi nggak ada gitu ya. Anda tiba-tiba dijadikan suci, dijadikan setiap saat selalu menuruti kehendak Allah. Enggak, Anda bisa berontak. Anda punya kedaulatan sebagai manusia. Dan Allah tidak akan membuat Anda sebagai robot yang membuat Anda 100% tunduk taat. Tidak, Anda masih bisa berontak. Ketika Anda berontak, Anda mengabaikan suara Roh Kudus, artinya Anda tidak sedang mengerjakan keselamatan Anda. Padahal Roh Kudus mau bersama-sama Anda, membantu Anda
mengerjakan keselamatan Anda. Inilah orang-orang Kristen yang menjadi Kristen tanpa perjuangan. Dia tidak mau berjuang mematikan kedagingannya. Dia lebih enak menuruti keinginan dagingnya ketimbang taat kepada Tuhan. Meskipun Roh Kudus bilang jangan tetap dilanggar. Disinilah manusia yang tidak mau bekerja sama di dalam mengerjakan keselamatannya. Dan tetap yakin masuk surga. Inilah orang-orang Kristen tanpa perjuangan. Memberitahu hal ini bukan berarti Anda tetap masih harus melakukan ABC untuk masuk surga, bukan. Anda kalau sudah ditebus, artinya Anda harus membuktikan bahwa Anda sudah ditebus orang percaya yang taat. Melakukan hal-hal supaya Anda dikembalikan ke rancangan yang semula, bukan berarti memberikan syarat baru supaya Anda masuk surga. Memang itu yang standar. Memang Anda harus kerjakan itu. Jadi persepsi bahwa Anda masuk Kristen langsung masuk surga, bohong. Catat, bohong. Baca Filipi 2 ayat 12. Ada bagian Anda yang Anda harus kerjakan. Tapi ada Roh Kudus yang akan membantu Anda. Karena tanpa Roh Kudus Anda tidak akan mampu melakukan itu semua. Jadi Anda harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Oke? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Demikianlah, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.